Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, renungan Gema hari ini tanggal 24 April 2025 dengan tema Hikmat Menuntun Kita Kepada Tuhan, yang terambil dari Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 22. Saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Tuhan berbicara kepada kami melalui firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan baca ayat yang ke-6 untuk setiap kita. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Penulis Amsal mengajarkan langkah-langkah praktis kepada pembaca, seperti seorang ayah yang sedang memberi petunjuk kepada anaknya agar bertumbuh menjadi pribadi yang berhikmat. Pembaca perlu memahami petunjuk ini. Yang pertama, Tuhan itu sumber hikmat. Yang kedua, Tuhan punya cara agar hikmat bekerja dalam diri orang yang takut akan Dia. Akhir pasal 2 adalah himbauan untuk menjalani dan memelihara jalan kebenaran yang membedakan pengikut hikmat, yaitu pengikut Kristus, dengan orang fasik. Perhatikan kata jikalau yang mengarahkan kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang berhikmat, menerima dan menyimpan perintah Allah dalam hati, serta mendengar dengan telinga secara saksama akan menolong kita. Pertama, mencondongkan diri pada kepandaian. Kedua, mengarahkan kita untuk berdoa memohon pengertian dan kepandaian dari Tuhan. Ketiga, mengarahkan kita untuk mencari dan mengejar hikmat firman Allah seperti menginginkan harta karun. Agar memahami makna takut akan Tuhan secara praktis dan bertumbuh menjadi pribadi yang berhikmat, kita perlu mengenal pribadi Sang Pemberi Hikmat, yaitu Tuhan. Selain memberi hikmat, Tuhan menyediakan pertolongan seperti perisai, perlindungan seperti jalan keadilan, dan pemeliharaan bagi orang yang setia kepadanya. Hasilnya, kita menjadi bijaksana dan merasa bahagia. Hal ini menolong kita untuk terlepas dari pengaruh orang jahat dan penipu yang digambarkan seperti jalan yang berliku-liku, gelap, licin, dan ujungnya menyesatkan dan menenggelamkannya ke alam maut. Jadi, bertekunlah dalam hikmat dan tetaplah berada di jalan kebenaran, sehingga akhirnya kita menerima penggenapan janji keselamatan, bukan dikeluarkan dari rancangan keselamatan. Hikmat menuntun kita kepada Tuhan. Kita didorong mencari petunjuk dari sumber hikmat, yaitu Tuhan dan orang yang takut akan Tuhan, bukan dari orang jahat dan penipu. Apakah Anda telah memberi diri untuk dituntun oleh hikmat Tuhan? Orang yang mengaku ahli ada di mana-mana. Beberapa di antara kita cenderung mengikuti tren di media sosial dan masyarakat yang sering menyesatkan. Apa yang harus kita lakukan? Mulailah dengan menerima, mendengar, dan menyimpan hikmat di dalam hati. Ingatlah bahwa belajar firman bukan hanya berarti menghafal ayat, tetapi memahami pengajarannya untuk kita menganalisa situasi, kita membuat keputusan, dan menjawab pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari. Setiap saat kita memerlukan firman Tuhan yang siap pakai, sehingga kesadaran rohani kita berperan membentuk pola pikir kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Biarlah kami, hari lepas hari, kami mengikut Tuhan, kami semakin serupa dengan Kristus, dan itu kami bisa miliki ketika kami dekat dengan Tuhan dan ketika kami dekat dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.